Yeremia pasal 1. Kita buka Yeremia pasal yang pertama. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Oke, sudah dapat semua? Ya, baca sama-sama. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Amin, ya. Dengan adanya firman Tuhan ini, sebelum kita masuk di dalam pelajaran, saya ingatkan kepada kalian. Kalau kalian bisa masuk di Bisom ini semuanya itu karena Tuhan. Tuhan sudah menetapkan seperti Yeremia. Di sini dikatakan firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau. Nah, jadi sebelum kalian lahir, ya, sebelum kalian itu ada di dalam rahim ibu kalian, orang tua kalian, Tuhan itu sudah mengenal. Bakalan nanti ya, misalnya orang tua kalian menikah, bakalan nanti pasti ada lahir yang namanya Yosua, yang namanya Desi, yang namanya Yuni, yang namanya Daniel, namanya Vika. Nah, di situ Tuhan itu sudah mengenal kita. Dan juga dikatakan apa? Kita itu selain Tuhan sudah mengenal, Tuhan sudah kuduskan kita karena kita ini akan dipanggil. Dipanggil untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Jadi mengerti ya, kalian itu adalah sudah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya jangan sampai gagal. Di tempat ini serius, taat. Ingat Adam dan Hawa. Ketidaktaatan itu akan menghancurkan kehidupannya. Nah, kalau kita tidak taat di tempat sini, kita akan gagal di dalam rancangan Tuhan yang indah. Jadi kita pertahankan. 5 orang ini pertahankan untuk sampai benar-benar masuk di goal. Goal untuk apa? Menjadi hamba Tuhan. Yang dalam kutip bukan hanya sekedar jadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang berkarakter Kristus. Itu yang terpenting. Ya. Jadi ingat, ayat ini adalah sebagai ayat panggilan kita secara khusus dari Tuhan. Coba baca satu kali lagi, kunya itu diganti nama masing-masing. Ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepada Yuni, bunyinya, sebelum aku membentuk... Desi ganti. Oh ya, akunya besar. Sorry. Oke, betul. Silakan ulang lagi. Oke. Sebelum aku membentuk Desi dalam rahim ibu Desi, aku telah mengenal Desi. Dan sebelum Desi keluar dari kandungan, aku telah menguduskan Yuni. Aku telah menetapkan Yuni menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, amin ya. Jangan hanya sekedar kita baca, tapi kita aminkan benar-benar kita berhasil. Oke. Ayo. Kita akan masuk di pelajaran kita yaitu mandat budaya. Mandat budaya. Mandat budaya sebagai suatu pendelegasian.
arti dari pendelegasian. Kita lihat dulu ya artinya ini supaya kita tahu. Kalau mandat itu pasti saudara sudah tahu. Mandat itu apa? Apa? Mandat, tahu nggak artinya mandat? Iya, betul. Mandat itu adalah perintah. Jadi perintah budaya sebagai suatu pendelegasian. Ini yang disebut mandat ini adalah perintah dari Allah. Jadi perintah Allah ya. Perintah Allah untuk budaya yang harus kita kerjakan itu harus sesuai dengan pendelegasian. Yang dimaksudkan pendelegasian di sini ya, kita akan melihat artinya. Arti pendelegasian atau definisinya ya. Kalau saudara dengar kata definisi itu artinya itu. Definisi itu ya artinya ya. Oke. Catat baik-baik. Pendelegasian adalah mempercayakan pekerjaan atau tugas kepada orang lain. Mempercayakan pekerjaan atau tugas kepada orang lain. Atau memberdayakan. Nanti saya jelaskan ini. Memberdayakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Saya ulangi lagi ya. Pendelegasian adalah mempercayakan pekerjaan atau tugas kepada orang lain. Atau ya, orang lain itu koma ya, atau memberdayakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Titik. Lagi, pendelegasian adalah proses pemberdayaan seseorang untuk menyelesaikan tugas yang Oke. Tunggu, saya ulangi lagi ya. Periksa ya. Pendelegasian adalah proses pemberdayaan seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Oke? Sudah semua ya, saya jelaskan. Kata pendelegasian ini artinya kita itu tidak segan-segan, maksudnya ya, tidak segan-segan untuk memberikan tanggung jawab atau kepercayaan. Itulah. Istilahnya tuh gini, misalnya ya. Misalnya, saya itu mempercayai Desi misalnya ya. Desi, tolong ya. Kamu, karena saya nggak sempat. Coba kamu ke kantor pos. Tolong uang ini kirimkan ke orang tua saya. Lewat kantor pos. Nah, saya percaya dengan Desi. Nah, itulah artinya. Jadi mempercayai seseorang. Nah, kalau saya percaya dengan Desi, pasti Desi akan melakukan pengiriman uang ke
orang tua saya dengan jumlah yang sama. Itu artinya. Nah, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan nanti jangan segan-segan kita itu kalau sudah mempunyai murid ya, kalau sudah istilahnya ada jemaat yang sudah dimuridkan dan sudah mampu dia untuk melayani, kita dorong. Kita dorong mereka, kasih semangat mereka. Ayo, layani, layani, layani. Apa telah sesuai dengan talenta yang ada? Talentamu saat ini apa? Misalnya di talentamu saat ini di pemimpin pujian. Istilah kerennya itu biasanya WL, worship leader. Nah ya, ayo. Kalau talentamu di WL, kita sudah tahu, kita dorong. Jadilah WL yang profesional. Kita latih dia. Kita kasih semangat. Itulah artinya. Ya, ini sekedar contoh. Bagi yang bisa musik, ya kita dorong. Bila perlu apa? Kalau gereja sudah mapan, kita panggil orang. Panggil orang apa? Yang pandai musik, ajar. Untuk ngajar di gereja. Siapa pemuda-pemuda yang mau belajar musik? Entah itu drum, entah itu apa dan sebagainya. Guna untuk apa? Untuk supaya kemajuan gereja. Itu. Ya, inilah contohnya. Jadi ngerti ya? Pendelegasian itu ya artinya ngerti ya, mempercayakan tanggung jawab kepada seseorang. Itu. Nah, kata memberdayakan. Kata memberdayakan ini artinya atau maksudnya itu apa? Kita itu memakai seseorang untuk bekerja sama. Bekerja sama di dalam pelayanan. Nah, seperti contohnya Paulus. Paulus itu banyak anak rohani. Nah, Timotius diperdayakan untuk dia memegang satu gereja lokal. Nah, ini contohnya. Terus Titus juga, Epaphroditus juga banyak. Nah, kita itu sebagai pemimpin-pemimpin gereja nanti kita harus benar-benar apa? Memakai sistem pendelegasian dan memperdayakan ya murid-murid anak-anak rohani kita. Itu ya. Jadi ngerti ya dua kata ini ya. Nah, dua kata ini mengerti, sudahan. Oke. Kita masuk langsung di dalam jadi pendelegasian itu termasuk proses mengalihkan tanggung jawab akan aktivitas atau tugas tertentu kepada orang lain. Nah, jadi kita harus percaya. Tapi kalau mereka orang yang baru, belum pernah pelayanan, kita akan memakai dia, memperdayakan talenta dia atau karunia dia, kita harus apa? Pantau. Kita harus bimbing. Gak bisa kita biarkan dulu, gak bisa. Harus kita bimbing dulu. Nah, kalau sudah kita bimbing, dia memang sudah bisa, silakan kita lepas. Bukan berarti dilepas-lepas gitu enggak. Tapi tetap kita pantau. Kita nggak perlu lagi banyak ngomong.
Nggak perlu lagi kamu harus gini, enggak. Kita pantau, tapi kalau ada kesalahan kita arahkan. Kita arahkan gitu ya. Oke. Itulah pendelegasian. Nah, oke, kita terus lagi. Pemberdayaan merupakan aspek penting. Ingat. Jadi kita itu memakai seseorang itu merupakan satu aspek yang penting bagi pelayanan. Kita itu nggak bisa kerja sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan contoh di dalam kitab Roma, di situ katakan bahwa gereja itu diumpamakan sebagai apa? Tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus. Kalau kita mau lihat gambaran tubuh Kristus, berarti kita itu harus melihat apa? Gambaran dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini banyak apa? Organ. Nah, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga dan sebagainya. Begitu juga di gereja itu membutuhkan apa? Tangan-tangan untuk mereka bekerja di gereja. Nah, membutuhkan juga kaki-kaki untuk apa? Mencari jiwa. Nah, kita kembali lagi melihat apa? Talenta seseorang, karunia seseorang. Kalau karunianya memang di kesaksian, di penginjilan, ya langsung kita didik mereka di dalam penginjilan. Itu. Ya. Itulah. Jadi kita itu jangan segan-segan untuk memberikan tanggung jawab kepada jemaat yang ada, ya. Oke. Terus kita masuk lagi. Dikatakan di sini tidak mungkin melakukan pendelegasian tanpa memperdayakan orang. Bagaimana kita bisa memberikan tanggung jawab seseorang kalau kita tidak pakai tenaga seseorang? Nah, nggak mungkin, ya kan? Jadi pendelegasian ini harus ada memperdayakan individu. Individu itu adalah orang, seseorang itu ya. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa mau memakai sistem pendelegasian berarti harus mencari seseorang yang bisa diperdayakan. Ini ya. Oke. Kita teruskan lagi. Pemberian atau pembagian wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain harus disertai atau diikuti dengan memberdayakan dia dalam melakukan tugasnya. Artinya apa? Kita juga harus turut bekerja. Ya kan, kalau itu masih bimbingan, masih baru pertama kali. Apalagi masih baru bertobat kan, ya kan? Baru bertobat itu masih banyak perlu bimbingan. Kita arahkan, ya, kita arahkan bagaimana cara kita melayani dan sebagainya itu. Oke, lanjut. Tujuan pendelegasian adalah, ini catat ya. Tujuan pendelegasian adalah memberi kesempatan kepada orang lain. Ya. Tujuan pendelegasian
juga adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk lebih bebas. Artinya apa lebih bebas? Artinya kita kasih kesempatan mereka untuk apa? Berinisiatif di dalam pelayanan. Kita berikan kesempatan untuk dia boleh aktif melayani, berinisiatif. Tetapi semuanya itu harus terarah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu. Kita kasih kebebasan. Misalnya anak-anak muda, kita kasih kebebasan untuk melayani. Tapi harus kita arahkan. Ya, itulah. Oke. Koma ya. Saya ulangi lagi. Reksa catatan saudara. Tujuan pendelegasian adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk lebih bebas. Koma, lebih otonom. Ya. Tujuan pendelegasian adalah memberi kesempatan ya kepada orang lain untuk lebih bebas. Koma, lebih otonom. Artinya apa? Otonom itu. Dia itu bisa melayani dengan berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri dia tuh mampu. Nah, misalnya untuk WL. Kalau lama-lama sudah kita bimbing apa? Kalau dia sudah mampu, silakan berkarya sendiri. Caranya WL itu bagaimana? Mau dia kembangkan, mau dia apa? Silakan. Yang penting berdasarkan firman Tuhan. Kan sekarang ada sistem WL-nya itu apa? Bergantian, ya kan? Nah, itu silakan mau berkarya begitu silakan enggak apa-apa. Yang penting teratur, jangan kacau. Nah, itu artinya otonom. Dia mau bikin variasi apa? Oke, silakan. Nah, ya. Yang penting teratur, tidak membuat kacau pada saat ibadah. Nah, itu ya. Oke. Oke, lebih otonom, koma, lagi lebih mampu. Nah, lebih mampu di sini artinya apa? Lebih profesional. Menjadi WL atau menjadi singer yang mantap, yang profesional. Ini. Koma. Dan sebab itu lebih efektif dalam menjalankan tugas yang diterimanya. Nah, jadi seseorang itu kalau diberi tugas, diberi kebebasan untuk berkarya, untuk aktif, untuk inisiatif di dalam pelayanannya, mereka itu akan apa? Akan senang. Tapi kalau kita perintah terus jangan begitu gini. Nah, itu apa? Membuat dia apa? Nggak bisa bebas di dalam berkarya, di dalam pelayanan. Nanti dia takut. Nanti aku bikin begini, aku kena tegur. Aku bikin begini, kena tegur. Nah, itu. Nah, jadi yang penting apa? Biarkan dia berkarya, bervariasi di dalam WL, di dalam musik. Silakan biarkan aja. Yang penting kita sudah arahkan, ya kan? Kamu mau bikin variasi silakan, ya kan? Karena WL sudah ada di dalam tanganmu, ya kan? Makanya kalau gereja besar itu ada apa? Koordinatornya. Ada koordinator musik dan WL.
Jadi kalau koordinator musik itu berarti sudah jadi satu dengan koordinator WL dan singer. Itu kan nggak bisa dipisahkan. Musik ini kan latihan ya mereka sama-sama latihan, ya kan? Nah, jadi itu ada yang ngatur. Nah, itu ya. Jadi berikan kebebasan gitu, ya. Nah, makanya saya kalau di kelas pun juga saya kasih kebebasan kalian. Mau bertanya mau apa? Ya, saya turutin. Kalian mungkin minta istirahat udah dari jam 8 sampai ini. Saya maklum, saya kasih. Tapi tertib. Itu. Hanya saya minta ketertiban aja. Itu aja, ya. Oke. Kita masuk. Lanjut ya. Kita masih di definisi ya. Definisi atau arti dari pendelegasian. Baru nanti kita kalau sudah definisi artinya kita masuk di dalam mandat budaya. Kita masuk di dalam ini dulu. Pengertian dari ini ya. Masalah pendelegasian adalah masalah moral. Nah, ingat. Tanggung jawab yang diberikan di dalam pelayanan itu juga ada moralnya. Moral ini berbicara soal apa? Etika. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan apalagi soal pelayanan itu adalah perlu dituntut dengan adanya karakter Kristus. Ini kembali lagi ke karakternya Kristus. Nah, jadi kita harus menjadi seperti Kristus. Harus ada kata seperti. Kok sengaja? Harus ada kata seperti Kristus. Jangan kita bilang apa? Saya mau menjadi Kristus. Wah, itu bahaya. Kalau kita mau menyamai Kristus nanti kita sama seperti Lucifer. Nah, sama seperti Lucifer dijatuhkan ke bumi. Itu ya. Jadi makanya kita harus pakai kata seperti. Nah, ini. Ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa, jangan diketawain. Kita belajar. Kita, ya. Karena semangat, nggak masalah, ya. Itu. Oke. Ya. Kita lanjut. Jadi pendelegasian adalah apa? Masuk di dalam moral juga. Dituntut moral. Moral itu berbicara tentang karakter. Karakter di dalam pelayanan itu apa yang terlebih khususnya dituntut apa? Bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada yang pertama Tuhan. Yang kedua gereja. Tanggung jawab juga dengan jemaat. Kalau berbicara bertanggung jawab dengan gereja itu termasuk bertanggung jawab kepada pendeta, gembala sebagai pimpinan di gereja dan juga jemaat. Nah, harus ada tanggung jawabnya. Kedisiplinan itu termasuk dituntut. Segala sesuatunya itu kedisiplinan itu tetap ada di mana-mana. Ingat ya. Oke. Kita masuk lagi. Catat baik-baik ya itu ya. Masalah pendelegasian adalah masalah moral yang tulis terkait dengan kepemimpinan dan kehidupan. Terkait dengan kepemimpinan dan kehidupan. Jadi
saudara ini semuanya itu kan calon-calon pemimpin, ya kan? Mau tanya, oke, tanya. Pakai mic, pakai mic. Oh, bukan yang terkait dengan kepemimpinan. Oh, saya pikir kamu mau tanya ini. Saya ulangin lagi. Oke. Ya, saya perhatikan catatannya. Masalah pendelegasian adalah masalah moral yang terkait dengan kepemimpinan dan kehidupan. Nah, oke, titik saya jelaskan ya di sini. Jadi pendelegasian ini ada kaitannya di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Ingat, saudara adalah pemimpin-pemimpin rohani. Tadi saya di kamar, walaupun saya persiapan, ya, saya dengar pelajaran tadi. Siapa tahu ada yang dipakai untuk menjadi pemimpin politik, ya kan? Pemimpin karyawan, ya kan? Ya kan? Siapa tahu dipanggil menjadi Paulus, pelayanan Paulus itu apa? Dia juga bekerja kan, membuat kemah kan? Ya. Tapi kalau secara pribadi saya ya, kalau memang saya dipanggil untuk penggembalaan, itu lebih bagus konsentrasi di dalam penggembalaan. Kalau pribadi saya ya, itu. Dan kita beriman bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan kita, walaupun kita itu nggak ada bisnis, gitu ya. Contohnya saya tuh benar-benar full time kan, kerja apa nggak ada, bisnis nggak ada semuanya, tapi Tuhan tetap pelihara saya. Hah? Nah. Jadi istilahnya itu, ya itu keluarga saya emangnya mendukung. Keluarga saya itu nggak dukung, nggak pernah kasih, nggak pernah ngirim-ngirim itu mana ada. Saya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Nah itu ya, terus terang aja saya bergantung kepada Tuhan. Nah, jadi istilahnya ya, kalau menurut pribadi saya, lebih baik itu kita mau jadi penginjil, mau jadi apa, itu mau konsentrasi, kita konsentrasi dengan serius itu. Ya, jadi karena apa? Kalau kita memang dipanggil untuk misionari, kita mau dipanggil secara khusus untuk penginjil ya. Penginjil itu yang benar-benar penginjil itu di satu tempat itu membantu gereja-gereja. Misalnya 3 bulan. 3 bulan kita, seperti contohnya Ibu Alan. Ibu Alan kan diminta 6 bulan dia. Nah di situ dia penginjil lah. Nah itu caranya. Nah tapi terserah kalian, ya kan? Kalau kalian memang merasa dipanggil untuk full time, Tuhan tidak akan biarkan kalian mati kelaparan kok. Tapi kalau saudara merasa, saya maulah bisnis tapi bisnis yang tidak terikat, ya silakan. Itu ya, itu semuanya menurut kembali kepada kalian, sesuai panggilan kalian lah. Cuma yang penting jangan lari dari apa? Pelayanan. Kalau sudah bekerja, ingat jangan terus fokus di kerjaan. Kerja itu nomor 2, pelayanan yang nomor pertama, itu harus kita utamakan. Tapi kebanyakan orang kalau sudah melayani itu bekerja, sudah lihat uang, pelayanan itu diremehkan nomor 2. Nah itu jangan ya. Oke, kita kembali. Ya. Oke, sampai di kepemimpinan dan kehidupan ya. Jadi ingat
bahwa kita ini adalah calon-calon pemimpin rohani, bukan pemimpin duniawi kita ini. Pemimpin rohani itu berarti berdasarkan firman Tuhan. Ya, itu ya. Dan kehidupan. Dikatakan dan kehidupan. Kehidupan kita itu dituntut juga. Kalau berbicara tentang kehidupan sehari-hari, itu tandanya dituntut apa? Kembali lagi karakter. Karakternya itu seperti siapa? Ya, itu. Oke. Ya. Nah, kita baru masuk di dalam mandat budaya sebagai suatu pendelegasian. Nah, jadi arti pendelegasian sudah ngerti semua? Jelas? Jadi nggak ada pertanyaan ya? Kita masuk di mandat budaya sebagai suatu pendelegasian ya. Wah, pendelegasiannya dihapus. Apa yang dinamakan mandat budaya sebagai suatu pendelegasian? Kita akan lihat. Sejak awal dunia diciptakan, pendelegasian dan pemberdayaan manusia itu sudah dilakukan oleh Allah. Masih ingat pelajaran strategi misi? Ada 2 mandat kan? Mandat pertama itu diberikan kepada siapa? Adam. Ya. Kita selesaikan ini dulu, catat dulu baik-baik. Ya, catat sudah. Sejak awal dunia diciptakan Allah, sejak awal dunia diciptakan Allah, pendelegasian dan pemberdayaan manusia sudah dilakukan Allah. Titik. Oke, saya ulangi ya. Sejak awal, lihat catatan saudara. Sejak awal dunia diciptakan Allah, pendelegasian dan pemberdayaan manusia sudah dilakukan Allah. Titik. Dengan kata lain, tulis. Dengan kata lain, dengan kata lain, sejak awal dunia Allah telah memperdayakan manusia dalam mengurusi dan menata alam semesta
yang diciptakannya. Sudah? Saya ulangi ya. Periksa catatan saudara. Saya ulangi dari awal. Sejak awal dunia diciptakan Allah, pendelegasian dan pemberdayaan manusia sudah dilakukan Allah. Titik. Dengan kata lain, sejak awal dunia Allah telah memperdayakan manusia dalam mengurusi dan menata alam semesta yang diciptakannya. Ini ya. Catat. Allah memberikan mandat budaya. Allah memberikan mandat budaya Allah memberikan mandat budaya kepada manusia dalam firman-Nya sebagai berikut. Allah memberikan mandat budaya kepada manusia dalam firman-Nya sebagai berikut. Yaitu sebagai berikut ya. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Sudah? Bunyinya itu ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berayap di bumi. Itu. Ya. Mandat yang pertama. Allah juga berfirman, tulis. Allah juga berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 29. Allah juga berfirman di dalam Kejadian 1 ayat 29 ya. Bunyinya, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Nah ini. Berarti mandat yang pertama itu adalah kita disuruh memenuhi bumi dengan beranak cucu. Nah, terus mandat yang kedua adalah kita diberi kuasa atas binatang, ya kan? Ikan-ikan itu kan sebagai makanan kita, ya kan? Ya, ada yang bisa dimakan, ada yang enggak, gitu kan? Terus selain itu Tuhan kasih mandat bahwa tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian itu adalah makanan kita. Nah, makanya tidak heran ya, kalau saudara ke NTT, ke daerah NTT, di daerah NTT itu tidak ada yang bilang sayur. Mereka bilang tumbuh-tumbuhan. Pertama saya bingung. Tuh, dia bilang sama saya, Bu, Ibu kalau pelayanan di sini Bu, maaf ya Bu ya, kami hanya bisa menyediakan tumbuh-tumbuhan. Rasanya janggal kan? Tapi itu sesuai dengan Alkitab loh mereka bilang ya kan? Tumbuh-tumbuhan itulah makananmu.
bukan sayur ya, kan? Tapi janggal kelihatannya kan. Nah, itu. Nah, jadi kalau di NTT saudara ketemu misalnya ketemu orang-orang NTT ya. Nah, kalau dia bilang ya siang ini kita makan tumbuh-tumbuhan, maklumlah. Kita maklumi. Itu Alkitabiah loh. Alkitabiah kan mengatakan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan itulah makananmu. Tapi sebetulnya kan ada namanya. Sayur bayam, sayur kangkung, ya kan? Oke. Rumput tumbuh-tumbuhan. Oke, kita kembali ke sini. Ini hanya sekedar intermezzo aja supaya saudara nggak tegang. Mau istirahat? Oke, 5 menit. Ya. Teratur. Ya. Jadi singkatnya ini. Kalau mau dibikin singkat ini. Mandat budaya sebagai suatu pendelegasian. Yang pertama. Ya. Ini. Yang pertama itu kalau mau dibikin singkat. Kalau mau dibikin singkat ini. Mandat pertama beranak cucu dan menguasai bumi ya. Menguasai bumi, terus binatang, burung-burung dan ikan yang di laut ya, dan segala binatang berayap. Itu Kejadian 1 ayat yang ke-28. Terus yang kedua tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian dan segala pohon-pohonan yang berbuah sebagai makanan kita. Itu Kejadian 1 ayat yang ke-29. Kita masuk lebih lanjut. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan dalam Taman Eden. Jadi Tuhan menjadikan Adam dan Hawa itu tidak pengangguran. Tidak pengangguran, ya. Semua manusia itu harus beraktivitas. Sebab ada orang yang mengatakan begini. Gara-gara Adam kita harus bekerja keras. Gara-gara Adam kita jadi susah. Tidak. Kita tetap bekerja. Memang sih akibat berdosa, jadi pekerjaan kita itu bertambah berat. Karena apa? Karena bumi itu sudah terkutuk. Nah, itulah. Nah, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita tetap bekerja tapi tidak sepayah sekarang. Karena bumi belum terkutuk. Itu bedanya. Jadi kita jangan salahin Adam. Jangan ikut-ikutan si Hawa ya. Jangan ikut-ikutan Adam. Adam bilang gara-gara inilah wanita ini yang kasih saya buah makan. Sebenarnya Adam kan bisa tegas, saya nggak mau makan. Kan bisa gitu, ya kan? Tapi Adam ikut-ikutan. Lah si perempuan lagi bilang apa? Gara-gara si ular. Nah, itulah. Jadi kita jangan suka apa? Menyalahkan orang-orang gini jangan. Enggak, kita tidak boleh ya belajar. Tuh. Oke. Jadi kita yang namanya manusia itu tetap harus bekerja ya. Oke, sesuai dengan rencana ya. Oke. Jadi Tuhan Allah mengambil Adam dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Catat itu. Nah, catat bahwa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Ya, sengaja saya nggak mau baca karena kita singkat waktu ya. Nah, selain itu juga
Tuhan kasih kebebasan kepada Adam. Nah, begitu juga kita nanti kalau kita di dalam pelayanan, kita bebas, harus bebasnya terarah. Kita bebas tetapi sesuai dengan rencananya Allah. Ya. Jadi di pelayanan jangan wah, bebas aku, sudah diutus. Bishop sudah tidak tahu, siapa-siapa tidak tahu, aku mau ini, mau ini. Nah, tapi mata Tuhan melihat. Nah, itu ya. Jadi di mana dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan inisiatif kepada Adam untuk apa? Memberi nama binatang. Nah, jadi binatang-binatang itu ada namanya gajah, ada namanya kata. Itu yang kasih nama itu siapa? Adam. Ya, baca di Alkitab makanya. Nah, nanti jangan sekarang. Adam yang memberikan. Tuhan itu suka kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang aktif, yang inisiatif gitu. Jadi jangan jadi hamba Tuhan yang apa? Monoton, yang pasif. Jangan, kita harus aktif. Ya, aktif di dalam mencari jiwa-jiwa dengan cara kita minta hikmat dari Tuhan. Kalau kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti kasih hikmat kita. Oh, dengan cara gini, dengan cara gini. Nah, itu ya. Oke, kembali lagi. Ya. Kan firman Tuhan kan mengatakan semua tumbuh-tumbuhan itu baik untuk dimakan kan. Tapi kenapa ada tumbuhan yang tidak bisa dimakan yang beracun gitu? Itu karena dosa, akibat dosa. Makanya ada kalau kita baca di dalam Alkitab itu, sejak manusia jatuh dalam dosa, itu makanya ada semak duri. Sebelumnya itu tidak ada semak duri. Nanti kamu baca sendiri kalau lepas dari kelas ini. Ya, kamu kembali baca di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal yang kedua. Di pasal 3. Itu di situ tuh nanti ada itu. Nah, waktu sebelumnya itu enggak ada itu. Tanaman yang kaktus itu enggak ada. Kaktus ya, oh ya, kok kaktus. Kaktus itu kan berduri. Mawar itu dulu nggak berduri itu. Nah, ya. Ya ampun, masa Desi kok tidak tahu mawar itu batangnya berduri. Kau pergilah ke toko bunga, apa ke tempat ya orang yang jualan bunga hidup itu. Kau lihat itu, kau perhatikan tuh yang namanya mawar itu gimana batangnya berduri atau tidak itu. Bu, saya juga mau tanya, Bu. Apa? Itu kan tentang buah pengetahuan, Bu. Apa? Tentang buah pengetahuan. Ya. Nah, itu kan memang Tuhan tidak izinkan mereka makan kan, Bu? Nah, Tuhan izinkan makan? Tidak izinkan. Iya. Kan udah tahu tidak diizinkan, tidak boleh dimakan. Nah, kok masih dibikin gitu? Coba enggak usah diciptakan atau gimana gitu. Itu gimana penjelasannya? Kalau itu yang pertama satu, itu adalah rahasianya Allah ya. Itu satu rahasianya Allah. Yang kedua, itu mungkin Tuhan itu kan sifatnya Tuhan itu memberi kebebasan kepada manusia. Peraturan sudah diberikan, tapi tergantung dari manusianya kan. Nah, soalnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak mengekang kita. Tuhan itu mengizinkan kita untuk apa? Aktif, inisiatif, ya kan? Kreatif dan sebagainya. Itu. Ya itu kembali lagi itu. Dan kalau sampai itu diciptakan Tuhan, itu rahasianya Tuhan. Ya, saya nggak bisa jawab sampai sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, itu rahasianya Tuhan. Nanti aja kalau kamu sudah di surga kamu tanya langsung. Bu, intinya mereka itu enggak taat. Iya, intinya tidak taat. Makanya ketidaktaatan itu menghancurkan
menjadi gagal. Makanya saudara di tempat sini nih taatlah ya, taat. Di tempat pelayanan pun juga taat. Nah, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, oke. Kembali. Jadi mandat yang ketiga kepada Adam dan Hawa adalah mengusahakan dan memelihara. Dan memelihara taman. Kejadian 2:15. Mandat yang keempat, memberi nama binatang. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Itu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-20. Nah, ya. Jadi saya harapkan kalian semuanya baca Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Nah, di sini nanti saudara akan mengerti, ya. Kalau baca di kelas nggak ada waktu, ya. Ini. Yang penting kita sudah tahu ya ayat-ayatnya. Nah, jadi kalau tugas Adam mengusahakan dan memelihara taman, ya kan? Kalau yang tugas 1 dan 2 itu nggak perlu kita bahas lagi, ya kan? Itu tugas 1, tugas 2 sudah jelas. Tugas 1 berarti Tuhan izinkan kita, kalau Tuhan izinkan kita menikah ya silakan beranak cucu. Kalau panggilan kita itu panggilan secara khusus untuk sendiri, ya silakan sendiri. Tuhan pasti akan mampukan, ya. Itu. Nah, panggilan yang kedua adalah bahwa kita sudah tahu bahwa segala apa yang ada di tempat ini adalah sebagai makanan kita, ya kan? Nah, itu. Hanya Tuhan melarang apa? 2, darah dan makanan penyembahan berhala. Ya, itu yang tidak boleh kita makan, ya, itu. Nah, ini. Nah, yang ketiga, kalau Adam itu diberi mandat mengusahakan dan memelihara taman, terus kita apa tugas kita? Taman Eden sudah nggak ada. Taman burung. Nah, jadi tugas kita ini tetap mengusahakan dan memelihara bumi ini, bumi yang sudah rusak. Kita, kehadiran kita itu harus menjadikan supaya kehadiran kita itu menjadikan bumi ini damai sejahtera. Dengan pelayanan kita yaitu pelayanan holistik. Ya, tahu saya. Cuma saya teruskan dulu sebentar. Ayo apa? Bu, kan kita kan disuruh memelihara kan ciptaan Tuhan. Tapi bagaimana orang yang kerja dompeng itu kan merusak tanah sampai apa gimana ya? Jadi itu dosa enggak Bu kerja dompeng itu? Kalau dompeng itu hampir sama dengan cari timah, cari emas, itu enggak masalah. Enggak Itu dosa. karena memang kan emas dibutuhkan, ya kan?
timah juga dibutuhkan. Timah itu tahu nggak? Tidak tahu. Untuk bikin apa? Barang-barang seperti sendok, Ya. garpu itu kan dari timah semua. Nah itu memang kebutuhan. Jadi nggak merusak itu bagi Tapi saya. kenapa Bu? Hah? Nah kalau penebangan yang secara liar itu salah. Makanya penebangan itu harus mengikuti pemerintahan. Kan sekarang kalau nebang kayu, nebang apa kan harus minta izin dari pemerintah bagian kehutanan itu. Jadi nggak seenaknya sendiri itu. Bu, Oke. Tapi kok orang kerja dompeng itu diilegalkan, terus kadang polisi datang untuk raja. Nah itu kalau nggak ada suratnya. Kadang mereka kan kerja semaunya sendiri. Itulah karena kerja semaunya sendiri nggak pakai peraturan, makanya polisi bertindak gitu. Oke, Tapi Yuni. Bu, kalau misalnya orang yang kerja dompeng itu biasanya juga mengorbankan nyawa Bu, biasanya ada yang kena timpa tanah gitu. Nah, kalau dia sampai kerja ketimpa tanah apa, sebetulnya dia harus lihat. Kalau pada saat itu hujan banyak tanah longsor dan ya jangan kerja dulu lah. Jangan serakah, memaksakan diri. Kalau situasinya tidak mengizinkan, kadang seringkali orang apa? Aduh, kalau saya nggak kerja 1 hari, apalagi gajinya per hari ya. Kalau saya nggak kerja sehari begini nanti saya nggak dapat duit apa. Nah itu keserakahan dari orang. Jadi makanya harus lihat situasi segala sesuatu. Misalnya itu musim hujan deras itu sudah tidak mengizinkan longsor kan, banjir nggak bisa digali dan sebagainya. Ya kita ngomong sama bos situasinya nggak bisa bos, begini. Bos juga kan tahu. Makanya itu semuanya itu karena apa? Keserakahan dari manusia. Itulah kembali lagi ketidakdisiplinan. Orang serakah itu tidak ada kedisiplinan. Sudah tahu tidak mengizinkan tapi terus. Nah itu. Nah oke. Jadi tugasnya itu ini. Kita tetap mengusahakan dan memelihara bumi yang ada ini. Bumi ini sekarang sudah rusak. Bumi ini sudah dikuasai dengan orang-orang yang tidak bermoral. Nah itu tugas kita. Untuk memulihkan bumi ini supaya orang-orang yang tidak bermoral itu kedatangan kita, tunggu sebentar ya, kedatangan kita harus menjadi terang dunia ya. Oke silakan Bu, gimana kalau apa benar atau orang bicarakan bumi ini udah tua? Emang apa ada zaman Adam dan Hawa dulu emang bumi ini muda Bu? Ada muda dengan tuanya kah Bu gitu? Masalah bumi berumur muda dan umur tua itu istilahnya tuh yang kasih umur itu hanya manusia aja. Manusianya. Sekarang contohnya itu apa? Jakarta. Jakarta itu kan sudah istilahnya banjir terus kan. Tapi tunggu dulu jangan ini. Tapi pada waktu zamannya Ahok Jakarta sudah banjirnya kurang kan. Nah sungai-sungai semuanya dibersihkan dan itu kembali lagi kepada manusianya. Manusianya yang bebal. Nggak boleh buang sampah di sungai-sungai, akhirnya kembali lagi buang-buang di sungai, banjir lagi dan sebagainya. Nah itu makanya kembali lagi kepada manusianya yang merusak. Itu. Jadi ngerti ya. Nah itu menyalahi ini. Mereka tidak mengusahakan dan memelihara bumi yang ada. Mau tanya lagi, oke. Kalau terjadinya gempa bumi itu apa perbuatan Tuhan atau perbuatan manusia Bu? Gempa bumi Ya, maksudnya. Tanah bergetar apa? Lah kalau untuk misalnya gempa bumi dan sebagainya itu kan sudah istilahnya hukumnya alam. Ya kan? Ada misalnya gunung itu bisa meletus karena gunung itu berapi, itu semuanya itu kan sudah diatur dengan adanya alam dan Tuhan menciptakan semuanya itu kan sempurna adanya. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu terjadinya karena penyebabnya itu karena sudah
alam yang mengatur. Ah, itu bukan pelajaran IPA, itu pelajaran ilmu bumi. Ya, ilmu bumi itu geografi itu. Itu yang kasih umur itu hanya manusia aja. Bumi ini tua, bumi ini muda. Yang penting sudahlah kita berserah aja kepada Tuhan, karena bumi ini Tuhan yang buatkan, ya itu Tuhan yang ngatur, Tuhan yang tahulah, itu urusan alam itulah. Nah, oke, itu udah, oke, kita teruskan ya, masih kurang 5 menit lagi kita, ya 4 menit. Nah, jadi tugas kita ini tetap ada ya. Kita tidak menyingkirkan tugas mandat yang ketiga. Cuma beda tugas. Kalau Adam memelihara Taman Eden dan mengusahakan Taman Eden, kalau kita harus memulihkan bumi yang ada ini. Ya kan? Dengan tujuan supaya kedatangan kita itu menghadirkan shalom. Tahu arti shalom? Ya, itu. Jadi kita harus mendatangkan dimanapun kita berada, harus mendatangkan damai sejahtera shalom itu. Ini ya tugas kita, ganti ini. Dan yang keempat lagi ini kita nggak perlu lagi, nama sudah diberikan kok. Paling ya istilahnya kalian aja kasih, ada anjing baru kalian yang kasih nama, itu aja kalian. Ya, nama binatang. Ya silakanlah mikir sendirilah. Saya nggak mau mikirin nama binatang. Yang penting saya hanya kasih nasihat, kasih nama anjing itu tolong jangan nama orang, ya. Jangan, kalau saya bilang jangan. Seandainya ini contohnya, itu kemarin karena anjing dikasih nama Betty, kan ada nama orang Betty. Kalau seandainya ada siswi datang namanya Betty, terus kamu panggil Betty, gimana perasaannya? Seandainya ginilah, kamu sendirilah, namamu sendiri dikasih ke dia, gimana? Nah, tapi ada orang yang suka anjing, malah dia rela namanya tuh dikasih ke anjing kemarin kan Sari. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau itu sudah kita yang kasih nama, ada orang datang, namanya sama, kan enggak enak istilahnya. Jadi tolonglah diganti, jangan Betty. Jangan macam Coki. Udahlah, pokoknya gantilah, jangan nama orang lah. Saya nggak setuju. Kalau nanti ada, terserahlah, pokoknya kalian itu urusan kalian lah. Saya nggak mau ngurusin itu anjing itu. Saya ngurusin pelajaran lah. Ayo, kita kembali ini. Waktu kita sudah habis ya. Ya udahlah, kita terusin nanti mal. Nggak ada minggu depan. Jadi minggu depan sekali lagi ya, tolong perhatikan sekali lagi ya, untuk minggu depan kalian sudah siap ya. Saya akan datang tepat waktu, saya akan tepat waktu masuk dan semuanya sudah beres. Ya baik, pujian segala kalau mau nyanyi sudah beres semuanya ya.